Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 kurikulum merdeka tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis bencana. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Jenis-jenis bencana dapat dikelompokkan menjadi 3. 1 bencana alam, 2 bencana non-alam, dan 3 bencana sosial. Kita mulai dari bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Dan jenis bencana alam ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi dan klimatologi, serta bencana alam ekstraterestrial. Apakah perbedaan dari ketiga jenis bencana alam ini? Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi karena perpindahan atau pergeseran material dan kulit bumi. Bencana alam ini contohnya gempa bumi dan tanah longsor, juga tsunami dan gunung meletus. Sementara bencana alam meteorologi, klimatologi yang juga biasa sering disebut bencana alam hidrometeorologi terjadi karena pengaruh cuaca dan iklim yang ekstrim, seperti badai siklon atau siklon tropis, angin tornado, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Dan bencana alam ekstraterestrial terjadi karena pengaruh benda dari luar angkasa atau kejadian yang berasal dari luar angkasa, seperti adanya asteroid atau meteor yang jatuh, solar wind atau angin matahari, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan dengan bencana alam geologi. Apa saja yang termasuk bencana alam geologi? 1 adalah gempa bumi, yaitu getaran secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi yang akibatnya dapat dirasakan sampai keluar permukaan bumi. Karakteristik dari bencana ini adalah waktu berlangsungnya relatif singkat, hanya dalam hitungan detik atau paling lama 1-2 menit. Namun akibatnya sangat merusakkan dan menghancurkan. Bencana ini tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya bisa dikurangi asalkan kita belajar adaptasi bencana. Berpotensi terulang kembali, lokasi kejadiannya di tempat-tempat tertentu saja, dan hingga saat ini bencana mematikan ini belum dapat diprediksi kejadiannya. Jenis gempa bumi yang dapat terjadi antara lain adalah gempa tektonik yang paling sering adalah gempa karena pergeseran lempeng, gempa vulkanik karena gunung api meletus, gempa terban atau runtuhnya gua, kemudian gempa buatan karena aktivitas manusia seperti percobaan nuklir, meledakkan bom, meledakkan tebing atau menghancurkan tebing, dan lain sebagainya. Bencana alam geologi yang kedua adalah tsunami, merupakan gelombang laut dahsyat yang menerjang daratan akibat adanya peristiwa tertentu di lautan. Karakteristik dari bencana ini antara lain kejadiannya dapat diprediksi karena umumnya terjadi sesaat setelah suatu gempa bumi itu berlangsung. Lokasinya berada di seluruh tepian, di tepian laut yang lautnya mengalami atau terdapat gempa bumi. Panjang gelombangnya sekitar 50-200 km dan makin ke pantai biasanya makin besar dan makin tinggi. Faktor apa saja yang menyebabkan tsunami? Antara adalah gempa bumi di dasar laut. Hentakan gempa bumi membuat lautan menjadi bergelombang tinggi dan menerjang daratan. Gunung api dasar laut, juga longsoran tebing di pantai atau di dasar laut, dan jatuhnya meteor atau asteroid. Yang ketiga, gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Karakteristik bencana ini bahwa gunung meletus dapat diprediksi dengan pengamatan langsung maupun pengamatan di aplikasi tertentu, berlangsung relatif lama, berpotensi menimbulkan korban jiwa, mengeluarkan berbagai material yang sangat berbahaya bagi manusia.
Bahkan bila letusannya dahsyat dapat mengubah iklim dunia, seperti letusan Gunung Toba yang nyaris memusnahkan organisme atau makhluk hidup yang ada di planet bumi. Yang keempat adalah tanah longsor. Adalah gerakan tanah jatuh atau turun sangat cepat pada lereng yang curam karena kena hujan atau karena jenuh air. Karakteristiknya, terjadinya secara tiba-tiba di lokasi yang berlereng curam, waktunya adalah saat hujan atau setelah hujan, dan dapat merusakkan bangunan, fasilitas umum, dan lainnya. 5. Likuifaksi. Likuifaksi merupakan gerakan tanah mengalir karena tanah kehilangan kekuatannya akibat gempa bumi sehingga tanah menjadi lumpur. Dan inilah gambaran likuifaksi yang terjadi di Palu akibat gempa tahun 2018. Yang terakhir untuk bencana alam geologi adalah lumpur mengalir atau biasa disebut mud flow, yaitu tanah dengan kadar air yang sangat tinggi sehingga menjadi lumpur dan mengalir. Biasanya kejadiannya secara tiba-tiba dan setelah hujan deras di daerah lereng-lereng gunung atau di wilayah pegunungan. Kita lanjutkan adalah bencana alam meteorologi klimatologi atau yang biasa disebut hidrometeorologi. Yang pertama adalah banjir, yaitu peristiwa tergenangnya suatu daratan, permukiman, dan fasilitas umum oleh air suatu wilayah dalam waktu tertentu. Karakteristik dari banjir dapat diprediksi, sebagian bisa dicegah atau dihindari. Diiringi hujan deras dan waktu yang lama dan berpotensi merusak fasilitas umum dan juga bisa berpotensi menimbulkan korban jiwa. Bagaimana kita bisa mencegah banjir? Banjir bisa dicegah antara lain dengan beberapa tindakan. Melindungi atau melestarikan hutan atau segera lakukan reboisasi ketika terdapat hutan gundul. Merawat lingkungan antara lain bersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga tidak ada bangunan yang berada terlalu dekat dengan sungai. Banjir itu ada macam-macam. Ada dua yang berasal dari air hujan, yaitu banjir biasa, yaitu banjir yang berasal dari air hujan atau luapan sungai yang menggenang dengan tenang atau mengalir pelan. Sementara banjir bandang adalah banjir yang alirannya sangat deras dan menerjang apapun yang dilewatinya. Masih ada satu banjir lagi, yaitu banjir rob. Tetapi banjir rob ini adalah berasal dari luapan air laut yang sedang pasang sehingga mengenang daratan sekitar pantai. Seperti ini adalah lautnya, ini adalah di dekat pantai. Namun ini bukan bencana meteorologi klimatologi karena banjir rob ini disebabkan gaya gravitasi bulan, di mana permukaan laut yang menghadap ke bulan akan mengalami pasang dan menuju ke daratan. Yang kedua adalah kekeringan. Faktornya antara lain adalah musim kemarau yang berkepanjangan dan anomali cuaca di Samudra Pasifik yang sampai ke Indonesia namanya El Nino. Hilangnya vegetasi atau hutan sebagai tempat cadangan air. Karakteristik dari kekeringan adalah dapat diprediksi atau diketahui, bisa dicegah dengan konservasi hutan, dan dapat menimbulkan gagal panen serta berbagai macam penyakit. Yang ketiga adalah badai dan puting beliung. Kalau kita melihat skala Beaufort, skala yang menggambarkan kekuatan angin, kita akan menjumpai angin yang disebut badai. Badai atau aslinya adalah storm dalam skala Beaufort memiliki kecepatan 88 sampai 101 km. Yang lebih tinggi dari situ ada badai dahsyat atau violent storm yang kecepatannya 102 hingga 117 dan yang paling dahsyat adalah badai topan. Nama topan ini adalah untuk Indonesia karena kita mendekati atau meniru, mengadopsi dari kata typhoon, badai yang sama yang terjadi di perairan Pasifik Barat di Asia Timur atau Asia Tenggara bagian utara. Sebenarnya di dalam skala Beaufort nama aslinya adalah hurricane, yaitu nama badai di perairan Kepulauan Karibia dan Teluk Meksiko. Ketiga badai ini kita juga sering sebut sebagai siklon tropis atau badai tropis, yang artinya adalah badai angin yang berasal dari lautan atau berpusat di lautan menerjang wilayah yang sangat luas, baik itu lautnya sendiri maupun sampai ke daratan, biasanya dalam waktu yang lama. Dan ini adalah gambaran badai hurricane
yang berada di sebelah utara Garis Khatulistiwa atau Teluk Meksiko, dia akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Sementara badai Seroja yang berada di selatan NTT, dia berputar searah dengan jarum jam. Sementara itu puting beliung atau tornado adalah angin berputar kencang yang biasanya terjadinya di daratan yang wilayahnya relatif sempit dan waktunya relatif singkat. Kedua badai ini memiliki persamaan, yaitu angin berputar yang sangat kencang dan menuju ke pusatnya yang bertekanan rendah. Dan perbedaannya adalah untuk badai tropis lokasinya biasanya adalah di lautan, sementara puting beliung atau tornado berada di daratan. Diameter badai tropis sangat luas atau sangat panjang, bisa mencapai ratusan kilometer, bahkan bisa lebih dari 1000 kilometer. Sementara puting beliung dan tornado hanya beberapa meter sampai ratusan meter. Waktunya pun berbeda. Untuk badai tropis bisa berlangsung 1 sampai 30 hari. Walaupun pada umumnya paling sering adalah 3 sampai 8 hari. Sementara puting beliung dan tornado hanya beberapa menit dan paling lama dalam hitungan 2 atau 3 jam. Karakteristik dari badai dan puting beliung, badai ini dapat diprediksi kejadiannya tetapi tidak dapat dicegah. Biasanya diiringi dengan hujan yang sangat deras, diselingi petir. Berpotensi menimbulkan korban, merusakkan bangunan, jalan, dan juga prasarana umum. Yang keempat adalah pemanasan global atau global warming, yaitu meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan atau permukaan bumi. Faktor penyebabnya antara lain adalah emisi gas rumah kaca yang membumbung di atmosfer sehingga memerangkap panas matahari tidak bisa terpantul keluar kembali ke bumi. Yang lainnya adalah ada CFC, klorofluorokarbon, HFC, hidrofluorokarbon, ada gas metana, CO2 baik dari pabrik maupun kendaraan bermotor, juga ada kebakaran hutan. Karakteristik dari pemanasan global kita sudah rasakan bahwa suhu harian kita rasakan semakin panas. Cuaca ekstrim, musim kemarau, terkadang kita terasa sangat panas dan kekeringan, sementara di musim hujan semakin sering terjadi banjir di mana-mana. Dan yang sudah sangat mengkhawatirkan, es di kutub terus mencair dan semakin meluas. Yang terakhir adalah bencana alam ekstraterestrial. Antara lain satu jatuhnya meteor atau asteroid yang karakteristiknya dapat diprediksi atau diketahui. Kemudian hingga saat ini sulit untuk dapat dicegah dan makin besar ukurannya, kerusakannya juga makin parah. Yang kedua, badai matahari dan angin matahari adalah memiliki karakteristik dapat diprediksi dan diketahui, menimbulkan kerusakan jaringan, baik internet, telekomunikasi, dan lain-lain, dan berdampak pada kesehatan manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk memperdalam materi ini, silahkan kalian memilih salah satu tugas proyek ini. Untuk lanjutan materi ini, silahkan saksikan video berikutnya tentang bencana non-alam dan bencana sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.